Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang kita membahas yang berikutnya, halaman 9, macam-macam riba. Ada berapa macam riba itu? Riba ada 3 macam. Yang pertama namanya riba fadl. Yang kedua namanya riba nasi'ah. Yang ketiga namanya riba qard. Jadi riba itu ada 3 macam. Kita bahas pelan-pelan. Yang pertama riba fadl. Fadl itu artinya tambahan. Untuk mengetahui pengertian riba fadl, kita melihat hadis Nabi SAW dari sahabat Ubadah bin As-Samit yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kita baca halaman 10. Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mathalan mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin. Faida ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ada 6 barang ribawi harus dihafal. Harus dihafal. Kalau kita tidak hafal, kita bisa terjerumus dalam perkara riba. Ada 6 macam barang ribawi. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kemudian bur dengan bur. Jadi bur itu gandum, syair semacam gandum. Kemudian korma dengan korma, garam dengan garam. Ada 6. Yang pertama apa? Emas. Yang pertama emas. Yang kedua perak. Yang ketiga gandum. Yang keempat syair. Syair ini semacam gandum, tetapi Nabi memisahkan sebagai jenis yang lain. Yang kelima korma. Yang keenam garam. Jadi harus hafal. Ini 6 macam ribawi. Ini 6 macam barang ribawi. Nah, kenapa mesti dihafal? Karena ada ketentuannya tersendiri. Di dalam muamalah terhadap 6 macam barang ini ada ketentuannya sendiri. Maka mesti dihafal. Kan ngapalinya gampang. Emas, perak, gandum, syair, korma, garam. 6. Baik. 6 macam barang ribawi ini diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Ini untuk memudahkan pembahasan. Diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Emas dan perak 1 kelompok. Kita namakan kelompok atau kelas logam mulia. 4 selebihnya gandum, syair, kemudian korma, kemudian garam, itu kelompok yang kedua. Kita namakan kelas makanan. Setelah kita mengetahui 6 barang ribawi kita bagi menjadi 2 kelas atau 2 kelompok. Sekarang rinciannya kita bacakan. Halaman 11. Rinciannya halaman 11. Ibu-ibu bisa ngikuti, mohon maaf, bisa ngikuti? Alhamdulillah. Halaman 11. Jika jual belinya pada komoditi yang sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, maka syaratnya apa? Syaratnya harus sama
di dalam takarannya, di dalam timbangannya, dan tambah satu syarat lagi, kontan. Ada dua syarat. Ada dua syarat. Syarat yang pertama tadi apa? Sama dalam takaran timbangan. Sama di dalam takaran dan timbangan. Syarat yang kedua, kontan. Ini ketika pertukarannya sejenis dan dalam satu kelas. Emas dengan emas. Saya punya emas. Saya punya emas. Mas Bagus punya emas. Tukeran yuk. Saya emas batangan. Mas Bagus sudah diolah menjadi perhiasan. Tukar yuk, ayo. Maka harus sama timbangannya, segram dengan segram, atau mungkin 10 gram dengan 10 gram. Mas Bagus gak bisa mengatakan, loh mas sampean kan masih batangan, mas saya sudah diolah jadi perhiasan, masa 1 gram dengan 1 gram, ya gak maulah saya 2 gram sampean 1 gram baru saya mau, itu riba. Jadi harus sama persis. Atau contoh yang lain, emas saya 20 karat katakanlah, punya Pak Bagus 24 karat. Ayo kita tukar. Saya senang sama emasnya jenengan, saya pengen tukar. Ayo tukar. Harus sama persis. Misalnya 1 kilo dengan 1 kilo, misalnya 5 gram dengan 5 gram, harus sama persis. Jadi tidak melihat keadaannya, apakah masih batangan, apakah sudah jadi perhiasan, apakah 24 karat, apakah 20 karat, tidak melihat kondisi itu. Yang jelas ini pertukaran emas dengan emas. Ini pertukaran emas dengan emas, maka harus sama persis timbangannya. Ditambah satu syarat lagi, kontan. Pak Bagus, ini emas batangan saya. Oh iya, ini emas perhiasan saya. Kontan.